Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita patut bersyukur karena atas perkenanannya lah kita ada sebagaimana adanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Kamis 22 Juli 2021. Sebelumnya, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh bangun dengan penuh rasa syukur, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Pagi yang indah ini, kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami, yang kami bawa di dalam Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kolose, pasal 1, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Firman Tuhan. Gembala yang tekun mendoakan dombanya. Tomang kambi, tumakari tutu, umpe kamoyan dombana adalah tema bacaan kita pada pagi hari ini. Pandemi COVID-19 dewasa ini menghadirkan sejumlah pembatasan dalam berbagai dimensi hidup dan kerja. Pembatasan untuk saling bertatap muka satu dengan lain tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan. Pertanyaannya, dengan kenyataan itu, apakah yang harus dilakukan oleh seorang gembala? Surat Paulus kepada jemaat Kolose memberi gambaran bahwa komunikasi dan hidup yang saling menopang tidak dapat dihentikan hanya karena alasan ada jarak yang membentang. Melalui suratnya, Paulus tidak henti meyakinkan jemaat bahwa ia tidak pernah berhenti mengingat mereka. Bahkan dengan sungguh-sungguh, Paulus terus berdoa agar jemaat yang karena satu dan hal tidak dapat ia kunjungi senantiasa diperlengkapi, dikuatkan, dan dibebaskan dari kuasa kegelapan yang beroleh sukacita senantiasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memindahkan orang percaya kepada kerajaan-Nya. Komunikasi dengan jemaat dan komunikasi dengan Tuhan nampaknya menjadi hal yang efektif untuk terus dilakukan demi pertumbuhan iman jemaat dan terus menghidupkan kepercayaan jemaat kepada sosok gembala seperti Paulus. Apa yang dipaparkan Paulus dalam surat Kolose ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita bahwa proses pengembalaan di masa kini
tidak boleh berhenti hanya karena alasan adanya pembatasan jarak. Kalau Paulus dapat menjembataninya dengan surat-suratnya serta melalui kehidupan doanya, maka kita pun dapat melakukannya dengan sarana komunikasi yang semakin canggih agar komunikasi dengan jemaat dapat berlangsung dengan baik. Terpujilah Tuhan Sang Gembala. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, tanam baik dalam hati kami, agar firman-Mu boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di dalam kehidupan masing-masing, berkati di dalam tugas dan pekerjaan dan di dalam usaha mereka. Berkati anak cucu kami di dalam pekerjaan, di dalam bangku sekolah, dan yang masih di dalam pertumbuhan. Berkati juga anak-anak kami yang masih mencari lapangan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong. Kami berdoa untuk keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami, pun yang jauh terpisah dari kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah tabib yang ajaib. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan untuk kembali bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan dunia ini dari COVID-19. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka hiburkan, yang lalai ingatkan, yang bersuka cita karena berbagai hal sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta di dalam pelayanan dan di dalam rumah tangganya, sehingga Bapak Pendeta boleh mengangkat tugas dan pelayanannya dengan turut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi 5M. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.